جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya M. Hidayat Gustria dengan NIM 11-2004-53000043, asal daerah Palembang, mahasiswa semester 1 Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Rumadi selaku dosen pembimbing mata kuliah Tari Tasyrik yang telah mengajar dan membimbing saya selama semester 1 di mata kuliah Tari Tasyrik ini. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 di mata kuliah Tari Tasyrik. Di sini saya akan menjelaskan tasyrik pada masa Sigar al-Sahabat dan Tabi'in di masa Bani Umayyah. Yuk simak penjelasannya. Tasyrik Sigar al-Sahabat dan Tabi'in di masa Bani Umayyah. Setelah masa pemerintahan Khulafa Rasyidin yang menganut sistem demokratis berakhir, fase selanjutnya adalah bergantinya sistem pemerintahan menjadi monarki yang dimulai oleh dinasti Umayyah Muawiyah bin Sufyan, yang merupakan mantan gubernur Damaskus yang dipecat oleh Ali bin Abi Thalib melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini dikenal dengan Perang Siffin. Khawarij yang tidak setuju perang dihentikan merencanakan pembunuhan terhadap Ali dan Muawiyah. Namun, yang berhasil dibunuh hanya Ali. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, hal ini merupakan peluang besar untuk memperkokoh dinasti Umayyah dan merubah sistem demokratis menjadi sistem monarki. Sistem monarki ini diikuti oleh Syiah. Bahkan di Syiah lebih sakral, yakni dengan mempercayai bahwa imam itu maksum, yaitu terpelihara dari dosa. Sejak dinasti Umayyah ini menduduki kekuasaan, maka sejak saat itu pula proses syura yang selama ini menjadi pokok politik Islam mulai dihilangkan dari sejarah. Mengenal lebih lanjut tentang dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan atau dikenal Muawiyah. Pada awal pemerintahan dinasti Umayyah, saat itu terjadi bermacam fitnah yang dimulai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, serta terbunuhnya khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama Muawiyah bin Sufyan tentunya sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Nama asli beliau yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau biasa dikenal dengan Muawiyah. Beliau lahir pada tahun 602 Masehi dan wafat pada tahun 680 Masehi. Salah satu karya beliau yaitu setidaknya meriwayatkan 163 hadis Rasulullah. Sementara itu, kontribusi beliau yaitu menerapkan sistem pemerintahan monarki yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan, membangun madrasah-madrasah, dan membentuk dinas pos. Di masa Bani Umayyah, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, Khawarij, golongan yang kedua, Syiah, golongan ketiga, mazhab Sunni. Golongan Khawarij awalnya adalah kelompok yang loyal terhadap Ali bin Abi Thalib, namun kemudian berbalik arah. Mereka banyak berasal dari orang-orang Baduy yang berpikir lurus dan keras. Ali dianggap bekas, pengikutnya ini telah sah karena telah menghentikan peperangan. Sedangkan Muawiyah adalah gubernur pemberontak pemerintahan yang sah. Dalam pandangan kelompok ini, kedua kubu politik ini disebutkan di atas salah dan sesat. Khawarij juga melahirkan beberapa sekte, di antaranya Muhakkimah, Azariqah, Najdah, dan Ajarida.
Golongan Syiah adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Bahkan dalam perkembangannya mereka mengutus Ali beserta keluarganya, sehingga mereka pun percaya bahwa Ali dan keluarganya adalah maksum, yaitu terpelihara dari dosa. Sementara aliran fikih dalam Syiah ada dua, yaitu Usuli dan Akhbari, ahli hadis dalam atau ortodoks. Selain itu, Syiah juga terbagi menjadi beberapa aliran yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Seperti halnya dengan Khawarij, Syiah juga tidak mengakui adanya ijma atau qiyas. Qiyas ditolak karena didasarkan pada akal, bukan nas. Syiah hanya mengakui adanya Allah, Rasulnya dan imam sebagai otoritas pembentukan hukum Islam. Sehingga pendapat kelompok ini banyak berbeda dengan kelompok Sunni, baik dalam usul atau furu'. Golongan yang terakhir yaitu golongan mazhab Sunni. Di dalam suasana pertentangan itu, mazhab Sunni hadir untuk berusaha bersikap netral. Mazhab Sunni ini tidak berpihak pada kedua golongan seperti Khawarij dan Syiah. Di dalam mazhab Sunni ini terdapat beberapa mazhab kalam dan fikih. Mazhab kalam diantaranya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah, dan Ahmadiyah. Sementara fikihnya ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i. Dinasti Umayyah ini lebih memfokuskan diri pada bidang politik untuk mempertahankan kekuasaan agar tidak berpindah ke tangan yang lain. Mereka melihat lawan politik seperti Syiah dan Khawarij yang harus dimusnahkan. Dampak dari perhatian yang pincang tersebut, pemikiran politik dan keagamaan berjalan sendiri-sendiri. Di masa Bani Umayyah juga terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, mereka yang loyal terhadap kerajaan, baik itu dari administrator negara atau para militer, dan kedua, masyarakat kebanyakan yang biasa dihimpun dalam kelompok keagamaan. Pada masa ini, pusat pemerintahan dipindahkan dari kota Madinah ke Damaskus. Ekspansi Islam diarahkan ke barat hingga menguasai Tunis, Aljazair, Maroko, kemudian ke Spanyol. Ke utara sampai Bizantium, Asia Kecil, Konstantinopel, dan ke timur menguasai daerah sekitar Uzbekistan, Bukhara, Samarkand, dan India. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak bekerja sama dalam bidang pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan juga mendirikan dinas pos dan tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan. Bani Umayyah juga pernah dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Marwan atau biasa kita kenal Abdul Malik. Beliau lahir pada tahun 646 Masehi dan wafat pada tahun 705 Masehi. Karya-karya beliau yaitu mendirikan gedung-gedung, bangun bangunan, pabrik-pabrik, menyantuni yang kurang mampu dan anak yatim piatu, serta mendirikan banyak sekolah dengan jaminan hidup dan gaji yang teratur. Sementara itu, kontribusi beliau adalah mengembangkan manufaktur dan desain. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan menggunakan kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan bangsa Arab. Abdul Malik bin Marwan juga meningkatkan pembangunan, di antaranya membuat panti-panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap, serta membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah lainnya, pabrik, gedung, pemerintahan, dan masjid yang megah. Selain itu, beberapa prestasi kerajaan dalam mengembangkan administrasi pemerintahan ini telah banyak mengambil pola dan bentuk yang pernah ada sebelumnya, termasuk warisan dari Bizantium dan Persia. Dalam fase inilah dikenal sebagai Arabisasi atau reformasi administrasi negara, di mana beberapa seperti mata uang dibentuknya Majelis Penasihat Khalifah,
Khatib Al-Haraj, dan Khatib Al-Qudad. Di masa Bani Umayyah terdapat sumber-sumber tasyri', yaitu 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijma', 4. Ra'yu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tasyri' di masa Bani Umayyah. Faktor pertama, makin luasnya wilayah Islam. Upaya ekspansi ini dimulai sejak zaman Umar bin Khattab, Muawiyah dan penerusnya sampai ke Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke Samudra Atlantik. Menaklukkan Andalusia ditaklukkan pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Di sebelah utara daerah Transoxiania, Uzbekistan, Sind sekitar Sungai Shir, Darya dan Sungai Indus menjadi batas kerajaan Islam. Perlu dicatat pula bahwa Muawiyah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus dengan alasan karena di Damaskuslah penduduknya tinggal. Faktor kedua, ketika menduduki suatu daerah, tentu saja penduduk dari daerah yang ditaklukkan itu ada yang belum beragama. Dan ada juga yang sudah beragama. Kemudian berangsur-angsur mereka, baik yang sudah beragama dan orang yang belum beragama, banyak yang memeluk Islam. Dengan banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam, banyak persoalan yang timbul dan memerlukan pemecah atau jawaban. Sebagian dari mu'alaf itu ada yang sangat serius terhadap pemikiran Islam, dan tidak sedikit dari mereka, khususnya dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang menjadi tokoh penting dalam pemikiran agama Islam. Faktor yang ketiga, lahirnya dua mazhab pemikiran fikih, yakni ahli hadis yang berpusat di Madinah dan ahli ra'yu yang berpusat di Kufah. Ahli hadis ini adalah ulama yang lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif dalam menggunakan ra'yu. Sedangkan ahli ra'yu adalah ulama yang menggunakan pemikiran daripada hadis. Penggunaan hadis terbatas pada hadis yang mutawatir dan sahih saja. Munculnya kedua kelompok ini memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama dan secara signifikan mendorong majunya perkembangan fikih. Dan yang terakhir adalah kemunduran dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada tahun 750 Masehi. Faktornya ada 5. Pertama, perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. 2. Pertentangan antara kelompok Qais, orang Arab Utara, dan kelompok Yaman, orang Arab Selatan. Faktor ketiga, diskriminasi kaum Mawali, orang non-Arab yang baru masuk Islam. 4. Diskriminasi pada kaum Syiah. Dan yang kelima, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Mungkin ini saja penjelasan dari Tasyri' Sigar al-Sahabat dan tabi'in di masa Bani Umayyah. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih video penjelasan tentang Tasyri' pada masa Sigar al-Sahabat dan tabi'in di masa Bani Umayyah. Kurang lebih mohon maaf atas ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.